Tiba saatnya kita di acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan narasumber kita tentang ini ada tema kita yaitu membentuk kebiasaan baik, membentuk karakter melalui anak melalui kebiasaan baik. Nah, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman karena kelas diskusi ini berupa tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya nih tentang topik kita di malam hari ini, boleh langsung raise hand atau nulisnya di kolom chat. Nah, sembari menunggu teman-teman untuk menuliskan pertanyaan atau raise hand, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah siap tentunya. Selamat malam, Ibu Ellen. Halo, selamat malam. Panggilannya berarti siapa nih? Nisrina ya? Boleh Hayah, boleh Nisrina. Boleh Hayah, Hayah. Oke, Hayah, Oke, halo. apa kabar Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah, dirinya sehat. Juga. Oke, nah ini sembari menunggu teman-teman Ibu, saya mau bertanya nih tentang kebiasaan yang ini pasti sudah dipertanyakan juga sama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau kebiasaan apa saja sih Bu yang perlu diterapkan untuk membentuk karakter anak. Mungkin mulai dari kebiasaan orang tuanya dulu nih. Kebiasaan apa yang bisa dilakukan orang tua supaya anak memiliki karakter yang baik seperti itu? Sepertinya kita malah justru harus mulai dari memahami dulu kebiasaan itu apa ya. Artinya sebelum kita bicara tentang kebiasaan apa yang mau dibangun, kan kita perlu paham dulu kebiasaan itu apa dan apa arti pentingnya. Kenapa kita membicarakan kebiasaan dalam konteks pendidikan. Jadi kalau kita melihat struktur otak manusia, maka kan salah satu ciri khas otak manusia itu adalah sifatnya plastis ya. Itu ada teori namanya neuroplasticity. Jadi otak kita itu sangat plastis. Apapun yang kita pilih untuk kerjakan itu akan meninggalkan jejak di dalam otak kita. Dan kalau kita ulang-ulangi, maka jejak itu akan semakin tebal, semakin dalam. Jadi ibaratnya kalau tadinya ini otak kita ini hutan belantara gitu ya, yang sangat rapat pohon-pohonnya. Kemudian kalau kita bicara tentang suatu perilaku gitu, misalnya anak punya perilaku bahwa dia diberi handphone misalnya gitu ya. Dia diberi handphone lalu dia memainkan handphone. Ketika anak memainkan handphone, maka kegiatan memainkan handphone itu akan meninggalkan jejak di dalam otaknya. Nah, kalau kemudian anak minta diberi handphone, lalu dikasih handphone lagi. Jadi kan dia main 2 kali. Nah, main 2 kali berarti jejaknya itu ibaratnya kalau tadinya belantara yang sama sekali rapat, ketika anak memainkan handphone, maka mulai terbuka jalur tertentu ya yang membuat anak bisa memainkan handphone. Kan kalau anak tadinya sama sekali belum pernah memainkan handphone, maka ketika dia pertama kali pegang handphone, pertama kali pegang keypad, ya layar sentuh dan seterusnya, itu hal yang baru buat dia gitu. Jadi di otaknya sama sekali tadinya kan belum ada cara memakai alat ini seperti apa, dia belum punya jejak sama sekali di kepalanya. Tetapi setelah dia melakukan pertama kali, maka akan terbentuk jalurnya. Oh, kalau mau men-swipe layar itu gerakannya seperti ini. Nah, itu otak akan merekam. Sehingga kemudian ketika anak diberi handphone lagi, dia sudah punya memori bagaimana cara menggunakan alat ini. Jadi dia akan langsung melakukan swipe. Nah, semakin sering dia melakukan kegiatan itu, maka yang tadinya jalan setapak lalu akan berubah ya menjadi seperti jalan raya. Nanti kalau diulang terus-menerus, apalagi diulang setiap hari, apalagi dilakukan berjam-jam setiap hari, maka dari jalan setapak dia akan jadi jalan tol. Sehingga terbentuklah yang namanya habit ya. Kebiasaan itu sesuatu yang tanpa kita berpikir, kita sudah langsung bisa mengerjakannya. Itu terjadi kalau misalnya kita bicara tentang handphone atau gadget, sering mungkin Mbak Hayah apakah pernah mengalami juga ada handphone di sebelahnya,
nggak Iya, mikir terus langsung tahu-tahu ngambil gitu. terus langsung scroll. Otomatis ngambil langsung pencet di mana aplikasinya, terus langsung di scroll gitu ya, tanpa punya sebenarnya nggak tahu tujuannya apa saya melakukan ini gitu ya, otomatis saja karena terbiasa kalau ada handphone tuh berarti dipegang dan di scroll di layar sentuh dan seterusnya. Itu namanya habit atau kebiasaan. Artinya apapun yang kita ulang-ulang di dalam kehidupan kita itu akan meninggalkan jejak di dalam otak kita, makin lama makin kuat sehingga kita sampai pada akhirnya refleks otomatis mengerjakannya tanpa kita berpikir lagi. Kita sudah langsung begitu ada pemicunya, maka kita akan langsung mengerjakan itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting karena kebiasaan itu bisa kebiasaan yang berguna, bisa kebiasaan yang tidak berguna, kan gitu. Kita bicara tentang kebiasaan baik, kebiasaan buruk itu kan dalam konteks apakah suatu kebiasaan itu mendekatkan kita pada tujuan akhir kita, gitu. Jadi kalau misalnya cita-cita anak adalah untuk menjadi atlet, misalnya begitu ya, dia ingin menjadi atlet renang. Maka kebiasaan untuk bangun pagi, mempersiapkan diri, dan langsung ke kolam renang untuk berlatih, itu berarti adalah kebiasaan yang akan mendekatkan dia kepada tujuannya. Sementara kebiasaan misalnya untuk nonton sampai malam begadang sehingga dia kesulitan untuk bangun pagi, untuk berlatih renang, itu adalah kebiasaan yang menjauhkan dia dari tujuan akhirnya. Nah, makanya di sini kebiasaan itu bisa menjadi alat yang sangat berguna, kendaraan untuk mencapai tujuan, tapi juga bisa menjadi suatu penghalang yang sangat berat ya. Karena sekali terbentuk kebiasaan, jadi otak kita itu plastis, tapi begitu terbentuk menjadi kebiasaan, maka mengubahnya susah gitu. Itu problemnya ya. Jadi kalau masih jalan setapak, diubah itu gampang. Tapi kalau sudah jadi jalan tol, dibongkar itu susah. Jadi salah satu ciri dari kebiasaan adalah kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan merasakan adanya penolakan dari dalam diri kita ketika kebiasaan itu mau dibongkar. Jadi misalnya kita punya anak itu sudah punya kebiasaan nonton TV berjam-jam dalam sehari. Maka kalau ingin mengubah kebiasaan itu, anak biasanya akan muncul resistensi. Dia akan menangis, dia akan melawan, dia akan protes, dan seterusnya. Itu pertanda bahwa menonton TV sudah menjadi kebiasaan buat dia, sehingga ada resistensi dari si anak ketika kebiasaan itu mau dibongkar. Gitu. Nah, jadi apa yang diulang-ulang anak setiap hari, yang akan terbentuk menjadi kebiasaannya, itu kemudian akan kita sebut membentuk karakternya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang anak yang jujur gitu kan, kita tidak bisa mengatakan anak itu jujur kalau dia hanya jujur satu kali kan. Kan harus jujur berulang-ulang kali baru kita bilang dia anak yang jujur gitu. Dia anak yang rajin. Nah, itu kan berarti tidak bisa dia hanya rajin sekali. Dia harus berulang-ulang kali melakukan tindakan rajin, baru itu akan kita bisa bilang menjadi identitas dari anak itu. Jadi identitas itu terbentuk dari aksi atau perilaku. Nah, ini yang seringkali luput ya dicermati oleh sistem pendidikan, sistem persekolahan ya, dan orang tua sendiri juga. Kadang-kadang kita berpikir bahwa anak itu cukup diceramahi, maka dia akan jadi baik gitu. Jadi misalnya kamu harus jujur ya nak, kamu harus rajin, suka menabung, ya, bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian kita mengetes pendidikan karakter anak itu dengan cara menyuruh dia mengerjakan soal ujian ganda,
pilihan ganda misalnya. Manakah sikap yang jujur? Kemudian dia jawab A, B, C, D gitu misalnya. Oh benar jawabannya. Apakah kalau dia sudah menjawab benar berarti dia sudah menjadi jujur gitu kan? Kalau perilakunya tidak terjadi ya dalam perilaku sehari-hari anak itu tidak jujur, maka kan kita tidak bisa bilang bahwa anak itu sudah jujur gitu. Makanya di sini ini yang harus orang tua pahami ya, bahwa mendidik karakter anak itu sangat berkaitan dengan membantu anak mengulang-ulang perbuatan baik. Mengulang-ulang sesuatu yang akan mendekatkan dia kepada citra ideal, nilai-nilai ideal yang akan berguna buat anak itu gitu ya, akan membuat dia berkenan kepada Tuhan dan sesama manusia gitu ya. Nah, tugas orang tua adalah membantu anak sedapat mungkin setiap hari mengerjakan hal-hal yang baik itu sehingga itu menjadi identitas dia karena dia mengerjakannya berulang-ulang. Semakin lama mengerjakan semakin otomatis, semakin refleks gitu. Jadi kalau lihat barang tidak pada tempatnya, refleks langsung mengembalikan pada tempatnya misalnya. Itu kan berarti dia sudah jadi kebiasaan gitu kan. Nah, jadi orang tua perlu membantu anak untuk mengulang-ulang kebiasaan baik sehingga mengulang-ulang perbuatan baik sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi yang kita sebut identitas dia atau karakter dia. Dan kalau anak sudah punya karakter tertentu, maka itu akan menentukan nasib apa yang akan dia dapatkan. Gitu. Jadi kalau anak itu terbiasa misalnya selalu mengerjakan tugas sebelum deadline-nya habis gitu ya misalnya ya, dan menyerahkan tugas tepat waktu gitu kan, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau anak punya kebiasaan itu, maka dia akan punya karakter etos kerja yang bagus. Nah, kalau dia punya etos kerja yang bagus sebagai karakternya, nasib itu mengikuti. Gitu. Nah, disinilah makanya kita bicara tentang arti penting membangun kebiasaan baik anak, karakter untuk membentuk karakternya, karena ini akan berkaitan dengan nasib anak. Nasib anak ke depannya seperti apa akan sangat tergantung pada karakternya, identitasnya, nilai-nilai yang dihidupkan dalam kesehariannya. Dan nilai-nilai itu akan sangat tergantung pada perilaku apa yang dia ulang-ulang setiap hari, idealnya bahkan tanpa ada orang yang mengawasi ya. Jadi kalau itu sudah jadi suatu kebiasaan, maka diawasi atau tidak diawasi, anak akan melakukan hal yang sama. Nah, ini konteksnya kenapa kita bicara bahwa anak itu perlu dibantu untuk memiliki kebiasaan baik. Karena anak tidak terlahir sudah membawa kebiasaan baik gitu kan. Anak itu punya potensi, dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi buruk. Nah, sangat tergantung kepada orang tuanya. Kita bagaimana cara kita membantu anak supaya dia bisa mengulang-ulang perbuatan baik. Nah, di sini juga saya ingin memberikan satu catatan bahwa ada hal yang biasanya spontan dilakukan orang tua ketika melihat anak melakukan perilaku yang buruk, yang dilihat buruk, artinya tidak sesuai dengan nilai yang ingin diwujudkan. Ya, misalnya anak berbohong gitu ya. Jadi ketika ketahuan anak berbohong, maka biasanya yang spontan dilakukan orang tua adalah memarahi, menghukum, gitu kan. Ya, kemudian apalah misalnya mengancam atau apapun itu, atau bahkan melakukan kekerasan kadang-kadang ya, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Mereka berpikir bahwa dengan cara seperti itu mereka akan memperbaiki anak. Ya, ini sesuatu yang umumnya orang tua akan kecewa karena ternyata di waktu kemudian mendapati anak mengulang lagi ya perilaku yang sama. Kenapa? Karena menghukum, memarahi, membentak, melakukan kekerasan fisik maupun verbal itu kan sebetulnya terjadi setelah perbuatannya dilakukan kan. Nah, kalau perbuatannya sudah dilakukan kan tadi itu meninggalkan jejak di dalam otaknya. Artinya kalau anak melanggar aturan lalu dihukum,
melanggar aturan lalu dihukum, melanggar aturan lalu dihukum. Kira-kira kebiasaannya melanggar aturan hilang atau tidak? Berarti kan tidak, karena kan tetap diulangi. Jadi dia cuma akhirnya mengembangkan kebiasaan melanggar aturan lalu menerima hukuman. Jadi makanya muncullah anak-anak yang makin lama makin minta dosis hukuman yang lebih tinggi gitu ya, baru terasa gitu. Jadi anak yang makin lama makin kebal dimarahi, kebal dibentak, kebal dipukul, kebal apa? Karena di sini ada sesuatu cara pandang yang keliru bahwa kita bisa memperbaiki perilaku buruk anak atau kebiasaan buruk anak hanya dengan memarahi dia atau membentak dia atau menghukum dia. Padahal kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk anak, maka yang nomor satu adalah kita harus mencegah anak melakukannya sehingga jalur di otaknya itu makin lama makin hilang. Jadi hukum kebiasaan itu sesuatu yang makin sering dilakukan, maka di otak makin tebal jalannya, makin mudah dilakukan. Sementara sesuatu yang makin jarang dilakukan, makin pupus jejaknya di otak, makin sulit untuk dilakukan. Nah, jadi kalau ingin anak berhenti melakukan perilaku yang buruk, tugas kita adalah membantu anak supaya jangan sampai melakukan yang buruk. Supaya yang ada di otaknya itu tidak menebal, tapi justru menipis, memupus, bahkan kemudian terganti ya oleh kebiasaan baru yang lebih baik. Jadi alih-alih misalnya bilang, kenapa kamu bohong? Kamu itu nggak tahu, orang itu harus jujur. Nanti ya orang bohong tuh masuk neraka, misalnya kayak gitu ya. Alih-alih seperti itu, maka lebih baik kita bertanya, kamu tadi kebutuhannya apa kok sampai kamu bohong? Oke, jadi bagaimana lain kali supaya kamu bisa mendapatkan kebutuhanmu itu tanpa harus berbohong? Kita bantu anak untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga dia tidak perlu berbohong. Nah, ini akan membuat anak makin lama kebiasaan berbohongnya makin pupus, alih-alih makin kuat karena bohong dimarahi, tapi anak tidak diberi solusi bagaimana caranya supaya saya berhenti berbohong gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Hayah untuk pengantar ya. Saya sih berharap akan lebih banyak tanya jawab karena kalau ada tanya jawab biasanya akan lebih langsung prakteknya bagaimana, terutama untuk kasus-kasus di rumah, untuk kasus masing-masing anak, karena tiap anak itu unik, tiap anak itu berbeda, dan keluarga juga berbeda, tiap orang tua juga berbeda, jadi sangat perlu kita untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan di dalam kasus sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Ellen, luar biasa. Jadi itu tadi tentang mulai dari apa itu kebiasaan sampai bagaimana menanamkannya, bagaimana melakukannya. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Irma Luciana, yaitu beliau bertanya bagaimana kita bisa menjaga kebiasaan baik yang sudah terbentuk terhadap pengaruh dari luar, misalnya teman, tontonan, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau pengaruh buruk itu berasal dari keluarga sendiri, misal kakak ke adiknya gitu. Jadi kebiasaan itu udah terbentuk tapi karena pengaruh jadinya kayak terkikis seperti itulah. Kayak tadi kan yang udah lebat tiba-tiba udah ditebang-tebangi gitu lah tadi kalau dianalogikan seperti hutan seperti jalan tol seperti itu. Enggak, apalagi kalau pengaruhnya dari yang teman keluarga terdekat seperti itu. Boleh dijawab Bu Ellen? Yang harus dipahami bahwa anak itu kemampuan mengendalikan dirinya masih sangat lemah ya. Jadi tidak ada anak yang terlahir dengan sudah bisa selalu paham mana yang benar dan mana yang salah untuk dikerjakan ya. Jadi kalau anak terlihat masih mudah terpengaruh oleh temannya, oleh tontonan, maka berarti kita sebagai trainer ya, kalau saya bilang sebagai trainer atau pelatih, pertama kan kita membangun kebiasaan itu harus berbasis bonding atau komunikasi yang baik dengan anak. Jadi kita harus membantu anak untuk paham
mengapa kebiasaan ini sesuatu yang bagus atau penting buat dia kerjakan. Katakanlah misalnya anak terpengaruh oleh temannya ngomong kasar gitu ya. Padahal di rumah kita tidak melatih dia, tidak ada contoh dari kita untuk menggunakan kata-kata makian, kebun binatang atau apa di rumah tidak ada, tetapi karena dia bergaul dengan teman-teman yang pakai kebun binatang, makian dan menganggap itu hal yang wajar, anak itu kan pada dasarnya kita harus pahami dulu anak itu punya kebutuhan ingin diterima gitu ya. Jadi ketika dia meniru teman-temannya, kita jangan langsung emosi dan bilang, siapa yang ngajari kamu ngomong gitu? Apa mama pernah ngajari kamu ngomong gitu? Nah, itu kan akan membuat bonding kita rusak ya dengan anak. Jadi anak jadi tidak siap lagi menerima pesan baik dari kita karena dia udah keburu takut duluan. Aku dimarahin gitu kan ya. Jadi emosi manusia itu kuat sekali. Jadi kalau emosi sudah bekerja, misalnya anak takut, marah, sedih, itu dia otak rasionalnya keblokir, jadi pesan baik kita nggak akan bisa sampai. Maka nomor satu kalau menghadapi anak yang kedapatan melanggar aturan rumah, yang melakukan perilaku buruk meniru teman-temannya atau tontonan, nomor satu kita mesti pastikan kita kalem dulu ya. Kita jangan impulsif mengeluarkan kata-kata yang mencerca anak, yang mempermalukan anak, merendahkan anak, itu nomor satu kita dulu, kalemkan diri dulu, pahami apa sih sebetulnya di balik perilaku buruknya itu, anak punya kebutuhan apa sebetulnya. Jadi tidak ada perilaku yang tanpa tujuan kan. Jadi ketika anak kok ikut berkata kasar seperti teman-temannya, berarti kita pahami, oh anak punya kebutuhan ingin diterima oleh teman-temannya. Jadi dia merasa itu sesuatu yang keren karena teman-temannya juga melakukan hal yang demikian. Ya, jadi kalau kita pahami seperti itu, maka kita ajak anak untuk mengerti konteks ini. Jadi kita ajak dia duduk, kita ajak bicara. Mama kok dengar kamu tadi ngomong katakanlah anjing ya atau apalah misalnya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah ada temanmu yang bicara seperti itu? Misalnya kalau nada bicara kita demikian kan anak akan cerita ya. Iya, si ini kan juga ngomong demikian gitu. Oh, jadi kamu ngomong kata itu karena kamu meniru temanmu, kamu ingin menjadi seperti temanmu. Iya, terus oke nak, jadi kita cerita bahwa tiap keluarga itu beda-beda. Kita tidak tahu kenapa anak itu ngomong demikian, tetapi di keluarga kita katakanlah anjing ya, kata anjing, menyebut orang anjing atau apa itu bukan sesuatu yang bagus. Di keluarga kita tidak pernah mengucapkan nama-nama binatang untuk menyebut orang lain, gitu kan? Nah, oke, jadi untuk kedepannya, Mama ingin tanya nih sama kamu, kira-kira bisa nggak kamu tetap main sama anak itu, main sama temanmu itu, tapi kamu tidak ikut-ikutan menyebut nama kebun binatang? Oke, kalau kamu bisa, maka kamu tetap boleh main sama dia. Tapi kalau kamu ternyata main sama dia dan kamu malah ngikut dia dan malah melanggar aturan di rumah kita, berarti untuk sementara kamu belum boleh dulu main sama dia sampai kamu merasa siap untuk main sama anak itu, tapi tidak meniru-niru apa yang dia kerjakan. Gimana nak? Kamu bisa atau tidak bisa? Atau kita pantau dulu, misalnya gitu ya. Nah, jadi di situ anak akan berpikir kan, akan berpikir dan oh gitu ya mah, iya bisa mah. Nah, anak-anak itu asal jelas, clear panduannya, biasanya dia akan oke gitu, akan mengikuti aturan. Jadi begitu dia main kita pantau, apakah dia masih mengulangi hal yang sama. Kalau masih berarti kita panggil, kemarin Mama sudah jelaskan tentang itu, Mama dengar kamu masih mengulangi, berarti untuk 1 minggu ke depan kamu tidak main dulu dengan anak itu. Nanti 1 minggu ke depan kita evaluasi lagi, kalau kamu merasa sudah lebih siap, boleh main lagi dengan anak itu. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi tontonan ya. Jadi kalau kita melihat anak meniru tontonan, kita
anak meniru tontonan yang buruk kan belum tentu dia tahu itu buruk itu loh. Itu nomor satu ya. Jadi jangan anggap bahwa apa yang kita tahu buruk anak pasti sudah tahu juga, karena pengalaman hidup anak dengan kita kan lain ya. Jadi kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, anak kan belum tentu tahu. Maka justru ketika anak meniru tontonan tertentu yang tidak sesuai dengan nilai keluarga kita, maka kita panggil dan kita jelaskan, kamu paham nggak apa yang kamu kerjakan? Bahwa di keluarga kita tidak memegang nilai seperti itu bertentangan dengan nilai keluarga kita. Kamu paham? Gitu. Jadi untuk kedepannya kamu diminta tidak melakukan yang itu lagi. Gitu. Apakah kamu bisa berkomitmen? Kalau bisa berarti oke, kamu masih tetap boleh nonton kalau kamu bisa menonton tanpa menirukan gitu ya apa yang buruk. Tapi kalau kamu ternyata kalau nonton jadi ngikut, maka berarti untuk sementara tidak nonton dulu program yang itu. Misalnya kayak gitu kan. Nah, hal seperti ini membantu anak untuk bisa mengerjakan apa yang baik. Ya, dia bisa oke, itu ada tontonan, itu ada teman berperilaku demikian, tapi saya tahu bahwa keluarga saya punya nilai yang berbeda dengan itu. Dan saya diekspektasikan tidak melakukan itu. Ketika anak sudah clear tentang ini dan kita bantu dia, kita kawal dia untuk bisa mengerjakannya, maka anak akan bisa mengerjakannya gitu. Tapi kalau hanya kita marah-marahin, anak tidak punya solusi. Dia bahkan tidak tahu kenapa kok itu jelek. Karena tidak ada penjelasan kalau hanya dimarahin saja. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen. Nah, ini di kolom chat kita sudah dihujani pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Ini selanjutnya ada dari Pak Suharjo, beliau dari Surabaya, karena namanya Suharjo Surabaya. Beliau bertanya, ini cukup berkaitan juga dengan yang tadi, yaitu beliau bertanya, sejauh mana pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter anak? Iya, berpengaruh ya, karena manusia itu punya di otaknya ada yang namanya mirror neuron atau syaraf cermin. Jadi misalnya kalau Mbak Hayah menguap gitu, nanti kan saya yang nonton jadi ikut nguap juga gitu kan, itu sering terjadi ya. Kenapa itu sering terjadi? Karena kita punya syaraf cermin gitu. Jadi kalau ada orang yang sebelah kita ketawa, kita jadi ikut ketawa. Orang sebelah kita sedih, kita jadi ketularan sedih kayak gitu. Nah, kalau di rumahnya ada orang yang suka mukul gitu. Ada orang yang suka maki-maki. Anak itu kan sangat mengimitasi ya. Ada fase dia sangat mengimitasi orang di sekelilingnya. Sampai besar pun kita juga punya kecenderungan untuk mengimitasi atau beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, jadi kalau lingkungannya memberikan contoh-contoh perilaku yang tidak ideal, tentu saja orang tua harus bekerja lebih keras untuk memastikan anaknya tidak terpengaruh oleh contoh-contoh itu. Makanya sangat penting buat orang tua untuk selalu memantau kapasitas anak saya sampai di mana sehingga kita bisa menentukan seberapa anak ini bisa terekspos kepada lingkungan yang memberi contoh perilaku buruk. Jadi kita mesti bisa bukan kita mengekang juga ya, jadi bukan berarti selamanya kita memproteksi anak-anak nggak boleh kumpul sama siapa-siapa yang jelek. Nggak mungkin, karena di dunia ini kita mesti pada akhirnya akan ketemu ada orang yang berperilaku baik, ada berperilaku buruk, atau bukan baik buruk tapi berbeda. Yang berbeda keyakinan dengan kita misalnya. Di dunia ini kalau dunia real kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kebijakan kita adalah mensterilkan anak sama sekali dari exposure kepada orang yang kita anggap berperilaku buruk atau berbeda, itu nanti bisa backfire ya, bisa menjadi bumerang. Karena anak yang tidak kenal sama sekali hal yang buruk, ketika nanti kita nggak ada, dia bisa tersesat gitu kan, karena nggak tahu. Jadi itu yang sering terjadi pada dulu ya, pada zaman boom, karena saya angkatan tahun 70-an gitu. Jadi dulu kan sempat ada boom narkoba gitu ya.
Jadi kayak sekarang itu ada cara kampanye anti narkoba itu kan dengan cara menempel poster-poster narkoba membunuhmu, narkoba apa gitu merusak masa depanmu, dan kadang-kadang orang berpikir itu adalah cara yang tepat itu loh untuk mengkampanyekan anak supaya tidak memakai narkoba. Dan ternyata itu sangat keliru karena persoalannya adalah anak bahkan tidak ngerti sama sekali narkoba itu bentuknya seperti apa. Karena tidak pernah, karena disterilkan kan, sama artinya nggak ada edukasi yang mendalam tentang bagaimana mengenali bahwa itu narkoba misalnya begitu. Akhirnya seperti yang terjadi di tahun 70-an, banyak anak-anak yang memakai narkoba tanpa tahu bahwa itu narkoba gitu. Karena tidak pernah diedukasi. Dan itu membuat banyak anak kemudian malah jadi kecanduan gitu karena dia tidak tahu bahwa itu narkoba gitu. Jadi yang seperti itu juga kalau kita terlalu mensterilkan kehidupan anak, sama sekali tidak diekspos kepada lingkungan di luar yang kita anggap negatif, maka bisa jadi ketika kita nggak ada, dia bahkan nggak ngerti bahwa itu hal yang buruk gitu. Dan kemudian ikut melakukannya. Yang ideal adalah kita secara bertahap. Kita secara bertahap memberikan pendampingan ya. Awalnya pada tahap awal harus pendampingan sangat intens ya tentang bagaimana sih sebetulnya berkata-kata yang baik, berperilaku yang jujur, apa santun dan seterusnya, itu bagaimana bentuknya gitu. Sesuaikan dengan kapasitas anak ya, karena ini kita bicara juga tentang ABK, berarti kan jangan pasang ekspektasi untuk anak yang memang punya kebutuhan khusus, kita ekspektasikan sama dengan anak yang tidak punya kebutuhan khusus ya. Jadi di sini orang tua sangat perlu untuk membuat ekspektasinya realistis. Jadi kalau misalnya anak kita butuh waktu lebih lama untuk didampingi atau dilatih agar bisa memiliki kebiasaan baik, jangan merasa kesal ya, jangan kenapa sih kok dia nggak seperti anak yang lain udah bisa, seumuran dia udah bisa kok dia nggak bisa gitu. Itu hal yang tidak bermanfaat sama sekali di dalam proses membangun kebiasaan baik, karena justru membuat energi kita negatif kepada anak. Jadi kita terima anak apa adanya, kita pandu dia sesuai kapasitasnya. Yang pasti semua anak itu kalau ada perhatian individual, ada pendampingan yang intens, dan sistemnya tepat ya, jadi metodenya tepat, maka secara bertahap kapasitas anak akan meningkat gitu. Nah, seiring meningkatnya kapasitas anak, maka perlahan-lahan juga kita beri dia ruang untuk terekspos kepada lingkungan sekitar yang tidak selalu ideal. Kita lepas, kita perhatikan dampaknya bagaimana. Kalau masih ada dia belum siap, ternyata tarik lagi, kuatkan lagi, lepas lagi. Jadi seperti tarik ulur gitu ya. Tarik ulur sampai akhirnya makin lama anak makin bisa kita lepas gitu. Target akhirnya adalah anak bisa hidup mandiri tanpa harus selalu kita bantu atau kita dampingi. Jadi apapun lingkungan sekitarnya, harapan kita ke depannya dengan proses habit training atau pelatihan kebiasaan baik yang dengan metode yang tepat dan sistematis, maka anak itu akan makin tahu bahwa mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, meskipun dia sudah tidak ada lagi dampingan dari orang tua. Begitu Mbak Aya. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen, sangat memberi insight kepada kita. Lalu ini ada pertanyaan dari Kak Iman Leksana. Ini beliau bertanya, bagaimana mengatasi mental perilaku pola pikir anak yang berdasar dari keluarga broken home? Seperti yang sudah diketahui bahwa anak akan susah dan takut bercerita dengan orang lain tentang masalah di keluarganya. Ini masih tentang lingkungan sekitar dari si anak. Mungkin boleh dijawab Ibu Ellen. Terima kasih. Kalau untuk anak-anak itu paling ideal adalah kalau yang ikut terapi nomor satu adalah orang tuanya. Ya, jadi kalau anak broken home, berarti di situ anak akan memiliki pengalaman traumatik tertentu, ya, dan akan sangat bagus kalau misalnya yang nomor satu dibantu untuk bisa
sehat secara psikologis adalah orang tuanya. Jadi sekalipun misalnya orang tuanya bercerai, ya ayah ibunya bercerai, tentu yang lebih sering terjadi adalah bercerainya tidak baik-baik ya. Kalau cerai hidup ya, bercerainya tidak baik-baik. Ada banyak konflik yang belum terselesaikan gitu, dan kemudian mungkin relasi antara ayah dan ibu tidak baik sehingga anak kemudian terkena dampaknya, ya ada banyak stres yang dia alami ya. Yang paling ideal adalah kalau baik ayah maupun ibunya mendapatkan konseling atau terapi sehingga meskipun mereka tidak selalu rujuk gitu, tetapi mereka bisa amicable lah. Jadi artinya tetap berhubungan baik gitu. Jadi anak tetap bisa berkomunikasi baik dengan ayahnya, berkomunikasi dengan baik dengan ibunya, dan ibunya tidak menjelek-jelekan ayahnya, ayahnya tidak menjelek-jelekan ibunya. Itu yang paling ideal demikian ya. Meskipun mereka tidak selalu harus bersama lagi. Begitu. Nah, kalau orang tuanya sudah menjadi sehat secara psikologis, maka akan jauh lebih mudah untuk membantu anak kembali sehat secara psikologis. Karena anak itu pada dasarnya cepat move on gitu. Anak itu pada dasarnya tidak bisa menyimpan kepahitan dalam jangka waktu yang panjang, kecuali kepahitan itu ekstrim dan terus menerus begitu. Makanya kalau kita lihat anak habis bertengkar terus tahu-tahu udah main lagi gitu kan ya. Sementara kalau bapak ibunya, ibu antar ibu atau bapak antar bapak bertengkar bisa sampai bertahun-tahun kemudian nggak baikan. Itu menunjukkan bahwa anak itu sebetulnya makhluk yang paling cepat move on di dunia ini gitu. Nah, jadi kalau orang tuanya sudah bisa sehat secara psikologis, anak akan mudah dibantu. Tetapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan, maka paling tidak terapis ya atau guru atau apa bisa menjadi sahabat gitu. Bisa menjadi sahabat buat anak ini. Penderitaan psikologis yang sangat berat sekalipun akan menjadi lebih ringan ketika seseorang tahu dia punya tempat untuk bercerita apa saja tanpa dijudgment gitu ya. Tanpa diceramahi gitu. Tanpa orang tuh kadang-kadang nggak selalu senang dikasih solusi ya. Jadi kayak misalnya kita lagi sedih terus habis itu langsung bilang, kamu tuh harus lupakan saja masa lalu itu misalnya gitu. Terus apa gitu kan, misalnya udah nggak usah dipikirin, kayak gitu aja, dipikirin tuh hal kecil misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu tidak selalu membantu ya, malah kadang-kadang kontraproduktif. Nah, maka yang paling penting adalah kalau kita adalah guru, kalau kita adalah terapis, kalau kita adalah pegiat isu anak yang mendampingi anak-anak yang terluka, maka penting bagi kita untuk memiliki bekal-bekal keterampilan dasar konseling ya. Keterampilan dasar konseling, bagaimana caranya membuat anak merasa didengarkan, membuat anak bisa mengeluarkan isi hatinya tanpa merasa dijudgment ya. Jadi ini butuh waktu pastinya. Kalau kita ingin membantu anak-anak yang mengalami problem psikologis seperti itu, pastikan kita bersedia berkomitmen dalam jangka panjang gitu. Jadi jangan berharap bahwa hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan anak itu sudah akan langsung terbuka sama kita. Karena anak itu butuh waktu untuk membangun trust kepada orang dewasa. Karena dia punya pengalaman traumatik dengan orang dewasa kan. Orang dewasa dia di rumahnya seperti apa, cara anak diperlakukan. Jadi anak kemungkinan sudah punya imaji tentang orang dewasa yang melakukan kekerasan, baik verbal maupun fisik, orang dewasa yang tidak mau mendengar dia, orang dewasa yang tidak peduli pada kebutuhannya. Jadi ketika kita ingin membangun bonding dengan anak yang memiliki problem psikologis, jangan berharap trust anak bisa kita menangkan dalam waktu singkat gitu. Anak butuh melihat bukti bahwa kita betul-betul peduli sama dia, ditandai dengan kehadiran kita yang konsisten gitu. Kehadiran yang kita yang konsisten, yang mau mendengar, tidak judgmental gitu, maka pada waktunya anak akan lebih ada trust dan mau cerita. Kalau kita paksa-paksa dia untuk cerita, dia semakin menutup diri nanti malahan. Begitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ellen. Semoga ini sangat membantu juga karena kalau saya pernah baca-baca seperti itu, kalau misalnya kayak pergi ke terapis dan lain-lain itu juga bisa membangun mindset kita bahwa kalaupun misal cerita itu kayak nggak apa-apa cerita karena nggak akan ada judge atau yang lain-lain karena kayak orang-orang pasti akan menerima kita gitu. Jadi kayak kemauan untuk bercerita itu dibangun mindset seperti itu untuk memiliki kemauan bercerita seperti itu. Oke, ini selanjutnya ya saya sebelum ke pertanyaan selanjutnya saya ingin menginformasikan untuk teman-teman kalau yang sudah mengirim pertanyaan di kolom chat dan sudah terjawab oleh Bu Ellen dan mungkin ada tanggapan lagi atau apapun boleh raise hand untuk menyampaikannya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ini namanya Galaxy S21 5G. Beliau bertanya gimana caranya menanggapi respon anak ketika kita mau membangun kebiasaan baik tapi anaknya malah jadi tantrum. Jadi caranya supaya lebih efektif seperti itu bagaimana Bu? Iya. Kita perlu memahami mekanisme kerja emosi ya dalam diri anak. Jadi ketika anak tantrum, persoalannya adalah yang lebih jadi persoalan adalah kalau ketika anak tantrum orang tuanya ikut tantrum gitu. Itu yang jadi persoalan. Kalau anak tantrum kita hadapi dengan tetap kalem ya, dengan nada rendah, dengan rileks gitu, maka tantrum anak itu nanti akan mereda dengan sendirinya. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika anak tantrum, kemudian kita jadi panik, kemudian kita jadi ikut tantrum, ya, dan kemudian kita melonggarkan kebiasaan baik yang sedang mau kita latihkan, maka anak akan justru belajar bahwa kalau saya tantrum, maka saya tidak jadi harus melakukan kewajiban itu atau aturan itu. Misalnya kita kasih aturan bahwa sebelum tidur harus sikat gigi misalnya gitu ya. Dan kemudian ketika anak tantrum maka nggak jadi sikat gigi gitu. Maka apa yang anak pelajari kan anak itu sangat peka ya, sangat peka pada ekspresi orang tua, intonasi, gestur dan rekam jejaknya. Jadi kalau anak tidak mau sikat gigi dengan cara tantrum, lalu dia diizinkan untuk tidak sikat gigi, maka berarti kita sedang memperkuat kebiasaannya untuk tantrum agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Jadi supaya anak tidak terbiasa tantrum, maka anak harus dibantu untuk menyadari bahwa tantrum tidak akan membuat dia mendapatkan apa yang melanggar aturan. Gitu. Tapi kalau dengan tantrum, anak kemudian mendapatkan apa yang dia mau meskipun itu melanggar aturan, berarti kita sedang memperkuat kebiasaan anak untuk tantrum dulu. Supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Jadi dia tahu orang tuanya bisa dikendalikan dengan cara dia tantrum. Di sini jadinya anak yang mentraining orang tua, bukan orang tua yang mentraining anak. Jadi anak sedang mentraining orang tua, kalau saya tantrum, kamu harus nurut. Dan kalau kita betul-betul menuruti anak, jadi misalnya kita aturannya adalah nggak boleh makan permen kalau belum selesai makan utama, misalnya gitu. Terus anak tantrum misalnya gitu. Demi dia diam, lalu kita kasih dia permennya, padahal dia belum menghabiskan makanannya gitu kan. Jadinya kan anak sedang mentraining kita bahwa setiap kali saya tantrum, kamu harus nurutin apa yang saya mau gitu kan. Nah, posisinya jadi kebalik, anak yang jadi trainer, kita yang jadi di training gitu. Nah ini orang tua harus sadar bahwa kalau kita mau jadi trainer, kita mau melatih kebiasaan baik anak, kita harus clear aturannya apa dan jangan pernah biarkan aturan itu berubah apapun respon anak dan apapun perasaan kita. Gitu. Jadi ngelihat anak tantrum ya nggak enak rasanya, tetapi kan kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang memang harus dilakukan. Anak ini ketika tantrum, dia tantrum karena dia
belum tahu cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan apa yang dia mau gitu. Jadi kalau kita menyadari itu, maka kalau kita give in ya, kalau kita justru menuruti dia, berarti kita justru melanggengkan ketidakmampuan dia untuk mengendalikan diri, ketidakmampuan dia untuk mengkomunikasikan apa yang dia mau dengan cara baik-baik gitu. Jadi kalau di rumah saya itu salah satu prinsipnya adalah kamu boleh marah, kamu boleh emosi apapun, kamu boleh sedih, kamu boleh kesal, tapi tidak boleh tidak sopan. Itu salah satu prinsip yang penting ya untuk dilatihkan kepada anak, sehingga semarah apapun dia harus belajar untuk mengkomunikasikan kemarahannya dengan kata-kata yang jelas dan sopan gitu. Nah, makanya di sini sangat penting buat orang tua untuk menguasai teknik namanya validasi emosi. Jadi, validasi emosi itu adalah cara untuk membantu anak agar dia paham kenapa dia mengalami emosi negatif yang seperti itu, dan kemudian dia bisa menamai apa emosi yang dia rasakan, dan kemudian dia bisa move on kepada solusi. Gitu. Jadi misalnya tadi anak tantrum karena enggak dikasih permen, gitu. Padahal karena makanan utamanya belum habis. Jadi kalau anak nangis, wah aku mau permen, misalnya kayak gitu ya, maka sebaiknya kita langsung rendahkan tubuh, jongkok atau apa, sehingga kita child level ya, mata kita dan mata anak itu sejajar, kita lihat dia dan pastikan kita energinya bukan energi negatif ya, kita jangan sampai tantrum juga ya. Kalau kita masih dalam kondisi tantrum, tenangkan diri dulu deh gitu. Karena kita nggak akan bisa menenangkan anak yang tantrum kalau kita sendiri juga masih tantrum. Jadi kalau kita sudah tenang, kita rendahkan posisi kita sejajar anak, child level, mata kita menatap mata anak, kemudian kita bantu anak untuk memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Jadi kita bisa, jangan ajukan pertanyaan kenapa ya. Itu sering sekali orang tua itu mengajukan pertanyaan, kenapa kamu gitu? Kenapa nangis gitu? Padahal anaknya dalam kondisi tantrum emosional itu anak sangat sulit untuk mengungkapkan perasaannya dengan kalimat yang kompleks. Jadi dalam validasi emosi lebih disarankan memakai pertanyaan biner, ya atau tidak. Gitu. Jadi misalnya kita bilang, tadi mama nyuruh kamu makan. Kalau anak tantrumnya tidak terlalu hebat, biasanya dia ditanya seperti itu, pertanyaan ya atau tidak, dia otak rasionalnya akan langsung mulai bekerja. Jadi tujuan validasi emosi adalah membantu anak berpindah dari otak emosional, yaitu amigdala ya, yang ada di limbic system, ke prefrontal cortex yang ada di neokorteks ya. Nah, ini otak rasional, otak berpikir, sementara yang di sini itu adalah otak emosional. Gitu. Kalau otak emosional sedang membara, otak rasionalnya biasanya sulit bekerja, makanya kita harus bantu supaya otak rasionalnya bekerja. Jadi ketika kita tanyakan pertanyaan biner, tadi mama suruh kamu makan. Itu kan iya atau tidak kan ya. Anak kemudian iya. Padahal kamu pengennya makan permen ya. Misalnya kan gitu kan anak jawab. Nah, kalau anak sudah merespon seperti itu pertanda otak rasionalnya mulai bekerja gitu. Jadi kamu kepengennya langsung makan permen sekarang juga. Iya. Mama paham kamu kepengennya itu. Jadi kita validasi di situ, kita terima bahwa itulah anak sedang kepengen makan permen. Kamu ingat nggak, mama sudah pernah bilang aturannya apa soal makan? Kalau mau makan permen harus apa dulu? Nah di situ anak makan dulu, harus habis dulu nggak? Iya harus habis dulu. Makananmu sudah habis belum? Belum. Berarti sudah boleh makan permen belum? Belum. Kan gitu kan. Oke, berarti kapan boleh makan permennya? Aku pengen makan permen, iya paham, tapi aturannya gimana? Kapan boleh makan permennya? Setelah habis. Oke, jadi gimana? Supaya bisa lebih cepat habis, kamu perlu dibantu? Mama perlu suapin kamu? Kalau mama suapin, kamu jadi lebih bisa
Cepet habis. Nah, atau kamu pengen nggak habisin makanan, tapi berarti nggak boleh makan permen. Kamu pilih yang mana? Kamu dibantu mama, disuapin makan sampai habis, lalu kamu boleh makan permen, atau kamu nggak habisin makan, tapi berarti nggak boleh makan permen. Kamu pilih yang mana? Nah, berikan anak pilihan sederhana seperti itu, maka anak akan berpikir, ya, dia akan move on dari emosi, ya, kemudian menjadi solusi. Iya, dibantuin mama ya, disuapin ya. Oh ya, ayo sini tak bantuin ya. Jadi begitu dibantuin, oke, sudah habis sekarang makanannya, boleh makan permen gitu ya. Nah, anak akan bisa mengikuti kebiasaan baik, ya. Sekaligus anak jadi paham cara mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan gitu. Nanti lain kalau kita sering melakukan validasi emosi, maka anak nantinya akan terbiasa untuk mengurutkan seperti itu. Jadi anak saya biasanya kalau nangis dia datang, mama tadi aku naik sepeda, terus aku jatuh, terus ini aku luka, sakit. Dan itu karena apa? Karena sebelum-sebelumnya dia sudah dilatih melakukan validasi emosi sehingga anak terbiasa apa yang aku rasakan dan kenapa perasaan ini muncul. Dia bisa cerita gitu loh. Jadi anak itu tantrum karena dia belum memiliki piranti untuk mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan secara baik-baik. Dan disitulah peran kita sebagai trainer untuk membantu anak supaya dia terbiasa mengkomunikasikan apapun emosi yang dia rasakan baik-baik, kebutuhannya apa, dan kita mencari solusi. Bukan berbasis emosi tetapi berbasis aturan atau prinsip. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen. Ini sepertinya para peserta kepo nih tentang teknik validasi emosi yang lebih lanjutnya. Mungkin ada yang tanya nih Bu Melinda dari Bekasi, apakah ada kelas untuk teknik validasi emosi Bu? Oh ya, untuk yang ingin tahu, saya ada rangkaian video sebetulnya bisa ditonton di kanal YouTube Charlotte Mason Indonesia. Saya pernah mengadakan serial parenting ya 3 sesi tentang bagaimana mendewasakan emosi orang tua dan anak, dan di dalamnya termasuk saya membahas teknik validasi emosi. Bisa ditonton di kanal YouTube Charlotte Mason Indonesia. Dan memang kalau kelas saya sendiri memang mentraining ya, biasanya kebanyakan saya training adalah ibu-ibu gitu, bagaimana mentraining ibu-ibu supaya bisa menjadi habit trainer buat anaknya masing-masing gitu. Jadi di kelas itu juga validasi emosi menjadi salah satu skill yang sangat penting untuk dilatihkan kepada ibu-ibu. Jadi bagaimana skill-skill apa yang harus dikuasai supaya bisa memenangkan respect dan ketaatan anak tanpa merusak bonding ya dengan anak. Karena seringkali orang tua kebablasan gitu loh, kalau nggak terlalu diktator, kalau nggak terlalu lembek gitu ya. Jadi bagaimana supaya bisa di jalan tengah, kita bisa menegakkan aturan kepada anak, tetapi bondingnya juga bagus, maka di sini validasi emosi akan menjadi skill yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen. Nah, itu bisa dilihat secara gratis Charlotte Mason. Saya tulis di kolom chat. Nah, tuh channel YouTube-nya nanti saya juga bakal nonton deh. Lalu ini masih ada pertanyaan dari Bu Daumi. Oke. Nah, saya scroll dulu. Beliau pertanyaannya konteksnya cukup mirip juga dengan Ibu Agustini. Jadi yang Bu Daumi ini bertanya, untuk anak berkebutuhan khusus bagaimana membentuk karakter yang baik. Kadang anak kurang paham tentang perilaku yang baik atau tidak. Contoh, anak saya suka berteriak ketika berbicara atau meminta sesuatu. Padahal sudah dijelaskan berbicara pelan-pelan, apalagi di tempat umum, kadang sering malu. Nah, lalu yang Bu Agustini, ini juga, ini kalau beda kasus, yang ini anak usianya 1,5 tahun, suka panjat-panjat kursi, meja, lemari. Saya coba jelaskan bahayanya, tetapi tetap saja melakukan hal ini. Bagaimana saya harus menghadapi? Jadi menghadapi dan bagaimana sih caranya
untuk anak-anak yang udah dikasih tahu tapi masih belum bisa seperti itu, boleh dijawab Ibu? Mindsetnya dulu ya, mindsetnya dulu jangan berpikir bahwa anak itu sengaja ingin mempermalukan kita ya. Kalau kita punya prasangka bias, meskipun kita tidak menyadarinya ya, kita punya prasangka bahwa anak itu sengaja ya berperilaku sulit supaya kita malu, maka kita jadi marah, kita jadi kesal karena kita take it personal gitu loh. Jadi kita harus ubah dulu mindsetnya bahwa ketika anak berperilaku sulit itu bukan karena dia sengaja, bukan karena dia berniat jahat, bukan karena dia ingin membuat kita menderita, tetapi karena memang dia belum mampu gitu untuk melakukan yang lebih baik daripada itu, ya kan? Coba kalau kita ingat-ingat diri kita sendiri, ketika kita sedang emosional, ketika kita sedang kesel, marah, dan akhirnya kemudian kita membentak anak, gitu, atau memukul anak atau mencubit anak, apakah kita berniat jahat? Atau karena kita pada saat itu belum mampu mengendalikan emosi kita. Jadi anak juga seperti itu. Di anak itu, apalagi prefrontal cortex kita ini ya adalah bagian otak yang butuh waktu paling panjang untuk mematangkan diri. Jadi kalau otak emosional itu sejak anak dalam kandungan saja dia sudah aktif gitu, sudah berfungsi. Karena itu gunanya untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi anak marah, memukul, menyerang nggak usah diajari, anak bisa karena itu primitif gitu. Begitu lahir insting untuk bertahan hidup, mempertahankan diri itu sudah ada. Makanya orang tua nggak usah heran, anak kok nggak, saya nggak pernah mukul kok anak mukul sih, itu nggak usah heran karena memukul, menyerang, ya agresif itu adalah insting primitif semua makhluk untuk bertahan hidup. Gitu. Nah ini berbeda dengan prefrontal cortex yang otak berpikir, otak rasional, ini butuh waktu lama untuk berkembang. Baru matang di usia 25 tahun. Jadi anak Anda umur berapa gitu loh. Kalau kita yang sudah umur 30 tahun, 40 tahun aja masih sulit mengendalikan diri, apalagi anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, apalagi 2 tahun, 3 tahun. Mereka otak primitifnya sangat kuat, sementara otak rasionalnya masih jauh dari matang. Jadi nomor 1, pahami bahwa anak tidak berniat jahat. Gitu. Ketika dia teriak-teriak, ketika dia mengulang perilaku buruk, dia tidak sedang berniat jahat. Dia hanya belum mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi justru tugas kita adalah untuk membantu dia bertransisi dari tidak mampu menjadi mampu. Ya, kalau kita adalah orang tua yang observan ya, yang suka mengamati perilaku anak, maka kita akan sadar bahwa kalau anak masih terus mengulang-ulang perilaku buruk, berarti pendekatan yang kita pakai belum tepat. Ya. Jadi perilaku sulit anak itu harus dilihat sebagai teka-teki. Ini ada teka-teki nih gitu. Pendekatan kita untuk melatih kebiasaan baiknya itu adalah upaya menjawab teka-teki itu. Bagaimana ya supaya teka-teki ini bisa solve gitu ya, problem solve gitu, bisa teratasi. Selama perilaku buruknya belum teratasi, berarti pendekatan kita yang belum tepat. Jadi bukan anak yang bertanggung jawab untuk memecahkan perilaku sulitnya, karena dia masih anak-anak. Trainernya siapa? Kan bukan anak trainernya kan. Jadi sesuatu hal yang sangat over ekspektasi kalau kita meminta anak yang bertanggung jawab atas perasaan kita gitu. Kan orang tuanya kita, jadi justru kita yang harus bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri. Kalau saya merasa malu, berarti saya harus berefleksi. Tepatkah saya merasa malu? Gitu. Apakah demi supaya saya tidak merasa malu, maka anak harus menerima tanggungan dibentak atau dimarahi? Itu
Apakah anak harus membayar demi rasa malu kita? Gitu. Tidak. Jadi kita yang harus bertanggung jawab atas rasa malu kita sendiri. Jadi kalau kita merasa malu, maka kita harus refleksikan bahwa orang lain kan tidak paham kondisi anak saya seperti apa. Dan apa pendapat orang lain tentang anak saya, maka itu adalah hak orang itu untuk memandang. Tetapi peran saya sebagai orang tua adalah apapun kondisi anak saya tetap harus beriman bahwa anak ini asal dilatih dengan tepat, pada waktunya nanti akan membaik perilakunya. Ya, jadi siapa lagi yang akan punya iman kepada anak kalau bukan orang tuanya, ya kan? Seburuk apapun perilaku anak kita, sesulit apapun perilakunya, atau tertinggal apapun anak dari anak-anak yang lain, ya kita percaya bahwa asalkan kita latih, asalkan kita dampingi, maka anak ini akan bisa menjadi lebih baik. Itu iman kita. Jadi kita validasi dulu ya. Validasi emosi bukan hanya berlaku buat anak, tapi juga berlaku buat diri sendiri. Ya, kita terima dulu perasaan kita, gitu. Dan kemudian setelah kita tenang, maka kemudian kita merefleksikan, mengevaluasi apa yang belum tepat dalam cara pendekatan saya sehingga perilaku anak saya belum membaik. Selama belum membaik, cari lagi sampai ketemu pendekatan yang lebih baik. Jadi kan ada cerita ini ya, kalau saya nggak salah Nasruddin Hoja ya. Waktu itu Nasruddin Hoja ini kelihatan sedang mencari-cari sesuatu di bawah lampu jalan gitu. Dia cari-cari ke sana kemari di jalanan itu, kemudian ada temannya lewat dan tanya, Nasruddin, kamu cari apa? Oh, aku cari kunci mobilku gitu. Oh iya, di mana jatuhnya tadi? Tanya temannya. Jatuhnya di rumah. Loh, jatuhnya di rumah kok kamu carinya di sini? Iya, soalnya jatuhnya di rumahku itu di daerah yang gelap, nggak ada lampunya. Aku mau carinya di tempat yang terang aja. Nggak akan pernah ketemu kan gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan kasus atau perilaku yang sulit, kemudian kita bilang, males ngadepin perilaku sulit, saya pengennya yang gampang-gampang aja. Gitu. Saya maunya memakai cara yang sudah saya biasa aja. Saya malas belajar cara yang baru gitu. Jadi taunya saya kalau anak nggak nurut ya saya bentak. Kalau anak nggak nurut ya saya marahin. Kalau anak nggak nurut saya kunci di kamar mandi misalnya gitu. Misalnya kita bilang saya taunya cara itu. Pokoknya saya malas belajar cara baru. Ya. Kalau kita tidak mau mengevaluasi dan mempelajari cara-cara baru dan terus melakukan cara yang lama, padahal kita tahu cara yang lama tidak membuat perilaku sulitnya atau perilaku buruknya itu hilang, ya berarti apakah aneh kalau anak tetap berperilaku sulit dan mengulang-ulang perilaku sulitnya gitu. Kan teka-tekinya tidak terjawab. Sebab kita ngotot, misalnya ditanya 2 tambah 2 berapa? Kita jawab 5. Salah. Ulangi. 2 tambah 2 berapa? 5. Tambah keras ngomongnya. Salah. Ulangi. 2 tambah 2 berapa? 5. Walaupun kita teriak-teriak, kalau jawabannya tetap salah, teka-tekinya tetap tidak hilang gitu loh. Dan anak-anak itu adalah guru yang sangat sabar. Jadi selama kita belum bisa memecahkan teka-teki perilakunya, dia akan terus mengulangi perilaku itu. Ya. Jadi anak-anak itu adalah guru kehidupan kita. Kalau kita belum bisa membantu dia menghilangkan kebiasaan buruknya, berarti kita belum naik kelas. Kita belum bisa memecahkan persoalan perilaku sulit anak kita itu. Dan anak kita akan dengan sabar terus memberikan perilaku itu. Mengulang perilaku itu sampai kita bisa mengatasinya. Maka di sini kuncinya adalah ayo terus belajar. Karena ada banyak sekali ilmu yang harus kita kuasai untuk bisa memecahkan satu perilaku sulit anak. Dan
Semakin kita banyak belajar, eksperimen, trial and error, kita akan akhirnya menemukan apa pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi perilaku sulit anak ini. Jadi percayalah, di bawah kolong langit ini semuanya ada ilmunya. Saya bicara seperti ini karena saya sudah mengalami ya. Saya dulu jadi orang tua juga nol tentang ilmu parenting. Saya nggak ngerti sama sekali tentang cara membesarkan anak. Modal nekat aja udah punya anak itu. Baru setelah punya anak saya sadar, saya kok nggak tahu ya cara ngatasin tantrum ya. Saya kok nggak tahu ya cara ngatasin anak gerakan tutup mulut ya, picky eater dan seterusnya. Dan saya bereksperimen sampai akhirnya saya ketemu, oh ternyata begini cara mengatasinya, begini cara mengatasinya. Jadi kalau sekarang saya bisa sharing seperti ini bukan karena saya dari dulu selalu mulus menghadapi anak-anak, justru karena saya mengalami banyak kesulitan menghadapi perilaku anak-anak, saya jadi tahu bagaimana rasanya gitu loh menghadapi perilaku sulit anak dan apa jalannya untuk bisa keluar dari situasi gelap ini ya, perilaku situasi sulit, kegelapan ya, dari gelap menuju terang. Bagaimana caranya saya jadi punya gambaran gitu, dan itu yang saya harapkan di sini teman-teman, kuncinya adalah untuk terus belajar gitu ya. Terus belajar, mencari ilmu dan tidak takut eksperimen ya. Pelajari hal yang baru, ilmu itu jangan hanya untuk didengarkan ya. Jadi kalau ikut seminar parenting, ikut ini kelas ini itu jangan hanya untuk didengarkan, dipraktekkan di rumah ya, karena ideal-ideal yang baik ya tentang menjadi sabar, menjadi validasi emosi dan seterusnya, itu semuanya baru akan berguna kalau kita sudah praktekkan. Karena kalau kita sudah praktekkan, kita akan tahu ini kok mentok ya, kok saya nggak bisa ya memvalidasi emosi dalam kasus ini gitu. Kita belajar lagi caranya gimana, atau kita tanya kepada yang lebih tahu sampai akhirnya kita berhasil memecahkan perilaku sulit anak itu. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir karena kita sudah dikejar waktu juga, dan boleh singkat saja untuk jawabannya Bu. Ini dari Ibu Melinda, beliau dari Bekasi, memiliki anak disleksia umur 10 tahun. Dia kesulitan memahami dan saat ini kebiasaan baik yang sedang dilatih yaitu bangun pagi, merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Tapi hasil eksekusinya tidak selalu ajak, kadang rapi, kadang semaunya, masih tergantung mood. Jadi kebiasaannya belum benar-benar otomatis. Mungkin ini Bu, boleh dijawab. Intinya adalah kalau anaknya belum bisa melakukan kebiasaan itu secara konsisten, berarti dia masih perlu didampingi. Nomor satu, jangan over ekspektasi ya. Jadi kalau anak levelnya kapasitasnya masih harus didampingi, ya dampingi gitu. Jangan anak sebetulnya masih perlu didampingi, tapi karena kita bilang kamu tuh sudah besar, kamu tuh harusnya sudah bisa gitu. Terus kita lepas dia, ya dia tetap nggak bisa karena memang levelnya belum sampai di situ gitu. Apalagi kalau anak punya kebutuhan khusus gitu kan, misalnya disleksia, berarti kan apakah instruksi yang kita berikan sudah ditangkap dengan tepat oleh dia, kan harus kita cek juga gitu. Jadi jangan over ekspektasi, berikan program latihan kepada anak yang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau didampingi sudah bisa konsisten, baru dilepas sedikit-sedikit. Misalnya tadinya didampingi 7 hari dalam seminggu, sudah bisa ya, selalu dia mengerjakan lagi tanpa banyak excuse ya. Artinya kita sudah memenangkan respek dan ketaatan ya, maka bisa kita kurangi intensitas pendampingan kita jadi 6 hari gitu ya. 6 hari sudah bisa, kurangi 5 hari. 5 hari sudah bisa 4 hari dan seterusnya. Jadi kenaikan skill anak itu bertahap. Apalagi kalau kita memberikan dia kewajiban banyak sekaligus. Ini kan ada merapikan kamar, menyapu, mencuci piring, dan sebagainya. Itu banyak sekali ya skill yang hendak dilatihkan kepada anak. Berarti kan pengawalan kita untuk membantu anak mengerjakannya kan juga harus sesuai dengan ekspektasi yang kita berikan. Gitu. Nah ini yang orang tua perlu sadar bahwa semua hasil yang baik itu ada harga yang harus dibayar. Gitu.
Jadi kalau ingin anak maju berarti ada investasi waktu dan atensi yang harus kita bayar. Gitu. Jadi jangan berharap tiba-tiba anak bakal cukup diberitahu sekali dia akan langsung rajin dan disiplin. Itu bukan cara kerja kebiasaan ya. Hukum kebiasaan itu harus kita pastikan dia mengulang terus setiap hari sampai akhirnya dia bisa dilepas. Baik, terima kasih banyak Bu Ellen untuk jawabannya. Dan ini mungkin saya sedikit menambahkan karena saya juga tentang hukum kebiasaan tadi saya cukup tertarik karena saya juga membaca buku Atomic Habits. Itu jadi kalau kebiasaan itu terbangun kalau dia udah benar-benar nggak bolong dikerjakan selama 60 hari atau kira-kira 2 bulan seperti itu. Oke, untuk menutup, boleh dari Bu Ellen untuk memberikan closing statement atau pesan yang diberikan kepada para orang tua luar biasa yang telah hadir di malam hari ini tentang tema kita. Oke, silakan Bu Ellen. Iya, ketika kita ingin mendidik karakter anak, ketika kita ingin melatih kebiasaan baik anak, kita harus ingat bahwa yang sedang kita latih sebetulnya pertama-tama dan terutama bukan anaknya tapi diri kita sendiri ya. Jadi raising children is raising ourselves. Kalau kita ingin anak menjadi baik, maka pastikan kita juga bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi tidak bisa anak baik sendiri karena anak itu sangat bergantung kepada atmosfer atau teladan orang tua. Jadi pastikan kita belajar, kita terus belajar, kita terus berlatih, kita terus juga latihan mendisiplin diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi trainer yang baik untuk kebiasaan hidup anak-anak kita supaya mereka bisa punya karakter yang baik dan kelak akan menuai nasib yang baik. Oke, keren sekali. Terima kasih banyak Bu Ellen. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah sangat aktif sekali di malam hari ini. Mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Dan saya ingin menginformasikan juga kalau mungkin dari teman-teman yang ingin menyaksikan kembali atau tadi terlambat bisa menyaksikannya di channel YouTube Peduli Kasih ABK, Harian Surya atau Tribun Jatim Official. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Ellen telah berbagi ilmu yang sangat berharga kepada kita. Dan semangat juga untuk orang tua yang luar biasa. Akhir kata, saya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.